Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Rekan di sini yang saya hormati. Mohon maaf, ini background di sekitar saya berwarna agak hijau-hijau. Karena, bisa nggak saya ganti ini? Belakang saya ada anunya soalnya. Green screen. Potong itu ya, karena green screen-nya hanya sebagian. Lebih bagus sebenarnya. Tapi green screen-nya, ya, oke deh, biarkan aja. Ya. Tangan saya masih kelihatan nggak? Oh ya, sini. Sebelah sini green screen-nya agak geser. Terlalu banyak ke sana. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin kita bertemu lagi di mata kuliah Homework Matematika, tapi hari ini kita bertemu secara daring ya. Mohon maaf sekali lagi karena memang kondisi eh, apa namanya kesehatan itu kita tidak bisa tebak. Makanya selalu kita berdoa di akhir pertemuan semoga sehat walafiat gitu ya, panjang umur, terutama panjang umur. Kalau panjang umur dan sehat walafiat kita bisa bertemu lagi. Tadi atau kemarin bukan tadi ya. Kemarin memang sudah dari kampus itu memang saya karena cuacanya panas sekali ya. Pas asar itu sholat asar nyebrang ke masjid. Karena tidak terlalu jauh, tapi memang karena terlalu panas pulang juga eh, suasananya masih panas itu akhirnya mungkin membuat kepala saya itu agak ini ya. Sampai sekarang masih ini. Tadi pagi saya sudah minum obat, tetap masih terasa sakitnya dari kemarin. Tapi ya kita masih bersyukur ya kalau masih sakit kepala ataupun ada sesuatu yang di badan kita itu yang kemudian disakitkan oleh Allah gitu ya. Artinya mungkin bisa jadi itu menjadi sakit penghapus dosa kita ya karena kita mengakui masih banyak dosa yang kita lakukan ya selama masih hidup. Baik, Alhamdulillah kita bertemu lagi di kondisi hari ini. Jadi saya tidak bisa ke Banjarbaru tadi, tidak berani sekali lagi kalau saya menyetir. Kalau misalkan ada yang menyetir kan saya tidak masalah ya. Tapi kalau saya harus nyetir sendiri, itu agak mengkhawatirkan. Jadi di rumah pun mungkin tidak mengizinkan saya untuk kemudian menyetir. Hari ini saya ke kampus, ini saya di studio. Kalau jadi di belakang saya ada background warna warna hijau, walaupun tadi kalau seperti ini potong ya. Saya coba hapus, nah ini baru kelihatan lagi. Nanti harusnya digeser mejanya agak ke sebelah kanan saya ini. Tapi kalau seperti ini, itu di sekeliling saya ada hijau-hijau. Kalau saya biarkan tanpa background, misalnya kalau blur, nah lebih seperti ini. Kawan-kawan bisa lihat. Udah biarkan aja seperti ini ya. Jadi ada background dari slide kita hari ini. Kita masuk dulu ke slide kita ya. Nah, kita masuk ke sini. Jadi beberapa hari yang lalu di Banjarmasin ini mondar-mandir helikopter. Tahu. Kalau di Banjarbaru kan helikopter itu menyiram ini ya, menyiram lahan yang kebakar. Slide. Zoom meeting, share screen. Hmm. Ya. Nah, sudah muncul ya. Di tampilan saya sudah muncul. Tadi mungkin kawan-kawan bisa melihat tadi ya di kamera yang apa namanya ada di saya pakai kamera handphone satunya itu sudah terlihat ada robot yang kemudian saya sertakan LCD-nya juga di sini. Nah, kemarin saya kesulitan untuk menghubungkan LCD itu ke Arduino Uno. Jadi akhirnya saya menggunakan ini nih. Mungkin kawan-kawan bisa lihat di kamera yang satunya ya. Itu saya menggunakan Arduino Dagu atau Arduino di 9 ini untuk kemudian saya hubungkan ke LCD. Ada masalah di I2C konektornya ya, konektor apa namanya, koneksi I2C LCD. Nanti kita lihat ada materi tentang itu sedikit nantinya ya. Baik, kita lanjut dulu. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas apa saja ya. Saya kira hari ini kita akan masuk atau melanjutkan tadi terkait dengan LCD yang kita nanti pakai atau gunakan untuk menampilkan hasil pengukuran jarak
dari sensor SRF04 SRF05, mohon maaf ya, yang kita gunakan, tapi nanti HCSR04. Tapi HCSR04 ini nanti karena dia terhubung ke Arduino Uno, nanti kita akan baca di serial monitor. Tapi yang Devantech SRF05 nanti dia terhubung ke Arduino Dagu sini ya. Nih saya apa namanya perlihatkan. Tidak saya pin ya. Saya pin dulu. Nah, biar ada di atas ya. Nah, di sini ini saya sudah hubungkan dia ke LCD dan SRF05. Jadi LCD ini tidak bisa connect ke Arduino Uno. Entah apa yang salah. Ya sudah saya coba apa namanya ganti-ganti kabelnya juga kayaknya tidak masalah dan ternyata ke Arduino ini dia tidak masalah. Karena memang Arduino ini memang saya kira lebih handal daripada Arduino Uno yang dijual di pasaran yang harganya murah-murah itu ya. Kecuali kita menggunakan Arduino Uno yang memang original. Nah, sementara yang ada di saya ini saya juga punya Arduino Uno yang bukan original. Diminta ke kampus juga itu juga yang bukan original. Ya sampai minggu ya, atau hari Jumat ya, saya lupa itu Sabtu. Hari Jumat kayaknya. Saya ketemu Bu Ketua Prodi TI, Bu Uci, katanya nanti insya Allah akan dibelikan itunya. Tapi saya kurang tahu kapan waktu untuk dibelikan ininya ya. Dibelikan komponen yang kita minta kemarin itu. Baik, kita sudah bahas terkait dengan apa itu pemrograman robotika ya di awal-awal, kemudian jenis-jenis robot yang juga sudah kita bahas di awal-awal itu, kemudian di pertemuan berikutnya kita sudah bahas terkait dengan dasar pembentuk sebuah robot ya. Sensor dan aktuator ini kita bahas 2 kali pertemuan kalau tidak salah dulu. Ini ada lanjutannya ya. Mungkin yang pertama itu sensor, kemudian baru yang lanjutannya itu adalah yang aktuatornya. Kemudian kita sudah bahas ini pertemuan kelima kalau tidak salah tanggal 3 Oktober terkait dengan motor yang dijembatani oleh driver motor menggunakan L298 ya, modul L298. Nah, kemudian kita juga sudah bahas terkait dengan modul relay yang sebenarnya ini sudah sejak lama digunakan oleh tim robotika Semik Banjarbaru dan kalau tidak salah sejak 2007 sampai 2014, 2015 masih, mungkin sampai 2017 masih nggak ya? 2018 mungkin masih. 2022 kemarin itu saya sudah ajak, bukan ajak, maksudnya eh, sarankan mereka menggunakan yang ini ya, yang sejenis L298 pakai chip. Serinya IMS kalau tidak salah 30 ya, saya lupa serinya. IMS 30 kalau tidak salah. Nah, itu sampai 30 ampere yang bisa di drive ya ininya, motor DC-nya. Nah, jadi masing-masing motor satu driver itu. Satu motor, satu driver IMS 30. Baik, saya coba ganti kamera ke yang atas. Ya. Nah, itu kalau saya tampak dari atas. Saya ganti kameranya. Ada 2 kamera. Biasanya saya 3 kamera ya. Ini tadi ada satu yang ini, yang pakai handphone, biar tidak mengganggu. Di satu ini yang saya bisa ganti-ganti. Uh, Potnya sudah tidak bisa lagi ditambahkan karena di USB di Type C extension apa namanya portnya juga sudah dipakai untuk kipas laptop di bawah, kemudian satu untuk receiver mouse-nya, jadi sudah tidak bisa digunakan lagi untuk kamera yang lain. Satu ini untuk kamera, satu lagi untuk koneksi ke Arduino. Baik, kita sudah sampai yang kemarin ya pertemuan tadi. Sebenarnya kita sudah sampai materi ke-7 ya kemarin ya, SRF05. Tapi saya masih berada atau tetap di posisi 7 ini hari ini. Dan tapi saya tambahkan HCSR04 dan LCD-nya yang kita akan coba tambahkan. Kita cepat saja nih. Nah, terkait dengan SRF05 ini saya tidak ulangi lagi nih ya materinya karena sudah kita bahas detail di pertemuan yang lalu. Jadi saya tidak ulangi lagi terkait dengan teori dasar ini. Karena saya ganti posisinya dulu. Intinya kemarin kita sudah bisa operasikan ini dengan antar 2 mode ya. Mode 2 pin dan mode 1 pin. Oke, saya lupa menyapa dulu kawan-kawan yang hadir hari ini.
Ada kalau di partisipan ya, ada berapa orang? 15 kurang 2 berarti 13 orang. Ya inilah kira-kira yang ini ya. Karena saya screenshot dulu kan nanti saya absenkan secara manual. Mohon maaf. Juga ada penambahan partisipan. Nanti saya manualkan. Saya simpan dulu. Ini lisensi kelas 57 ya. Oke, simpan dulu. Hmm, dah ya. Tadi janji nyapa. Nah, baik, di sini ada Novia, ini saya masih ingat. Kemudian Mukti. Hmm, sudah mendekati ini masih kabur juga. Putra Pajar, Dodi Sahara, kemudian Yuda, masih ingat, Rida, kemudian Rizky Asyarif, iya ini kawan gengnya si Iqbal, Rivaldi, Rizky, halo Rizky, mana dia? Halo, Pak. Ada, Halo. baik. Sampai sekalian ngetes ini ya, ngetes mikrofon. Nah, sampai mana tadi Yuda ada, Rida ada. Tuh, balik. Jalan lagi dia. Rida, Rizky tadi sudah, Rivaldi, Jaya Taman yang mana saya lupa, Iqbal, oke. Gengnya Iqbal, kemudian Raditya, Radit, oke, Raditya Dika, kemudian Rifai, Aisyah, kemudian Yogi, oke, ini yang rajin-rajin ya ini nih. Parabi, oke, Parabi. Parabi, sih ada gangguan mungkin Parabi ya di atau sambil makan siang, Bi. Baik, kita lanjut. Mohon maaf sekali lagi saya tidak akan menyebaru karena tadi posisi bukan posisi kondisi saya yang biasa ya kalau terlalu kepanasan biasanya saya kena kena ini ya kena sakit di belakang leher sini. Saya tunjuk. Baik, kita lanjut dulu ya materi kita di pertemuan yang lalu tentang SRF 05 ini. Kita sudah bahas intinya fitur andalan dari si SRF 05 ini adalah dia bisa dioperasikan dengan mode 2 atau pada mode 2. Dengan mode itu kita hanya nanti perlu menggunakan satu pin dari digital pin microcontroller itu salah satu aja ya. Untuk kemudian kita bisa setting sebagai output ataupun sebagai input. Jadi tidak perlu menggunakan dua pin ya. Jadi kecuali kita memang memang ingin menggunakan dua pin ya, kita bisa setting dia di mode satu. Nah, nanti atau kemarin bagaimana menyeting dia di mode satu mode 2 itu adalah dengan cara nanti di sini ya. Mode-nya ini dihubungkan ke nol ataupun dihubungkan ke satu. Satu itu maksudnya ke PCC ataupun 5 volt ya. Ataupun kalau kita setting dia ke mode 2 kita hubungkan dia ke ground ataupun GND situ. GND ataupun ground sama ya atau ke 0 volt boleh lah seperti itu. Jadi nanti pinnya ground itu dengan pinnya mode ini sama nanti. Kemudian PCC, nah yang kemudian nanti akan berbeda itu adalah di posisi echo-nya ini. Echo-nya ini akan nanti tidak dihubungkan kemana-mana, tapi triggernya ini yang kemudian nanti bisa diubah-ubah modenya. Dia bisa nanti pada satu saat ya sebagai input kemudian ataupun sebagai output seperti itu. Jadi kita akan baca di satu pin itu saja nanti untuk kemudian hasil apa durasi waktu pantulnya itu seberapa lama. Ganti ntar ganti kamera lagi. Oke, ini ganti kamera depan ya. Nah, sekarang kita operasikan dia ke pin ke mode 2 bukan pin 2 mode 2. Itu kemarin kita operasikan dia eh, di pin 8 kalau tidak salah ya. Nah, di situ nanti kita hubungkan triggernya yang tadi, trigger DO-nya itu ke pin 8 untuk mode 2 ini. Dan di setting di microcontrollernya nanti di programnya di void loop ya, bukan di void setup. Karena kalau di void setup nanti hanya dijalankan sekali dia sebagai input ataupun sebagai output. Tapi karena kita ingin mengoperasikannya secara continue, nanti sebagai output, nanti sebagai input, input output secara bergantian atau secara periodik, maka itu nanti seperti kemarin itu kita hubungkan ataupun program dia di ininya
di programnya menggunakan Arduino IDE itu, dia sebagai output dan juga sebagai input di pada saat-saat tertentu ya. Baik, sedikit mengulas kembali tentang keluarga AVR H368 ini ya, karena saya menggunakan board ini ya, board yang sekarang tampil di layar ataupun di kamera saya yang kedua ini untuk menghubungkan LCD-nya, karena kebetulan ini saya sudah coba berkali-kali untuk LCD yang ini ya, yang saya tampilkan di I2C LCD. Itu ada di mana ya? Desktop share screen-nya dulu, saya share sharing. Oke. Nah, kita ganti. Nah, mana gambarnya? Nah, ini ya. Susah juga. Nih ya, ini LCD yang sudah dipasangi modul I2C ya namanya ya. Jadi kalau kita belajar mikrokontroler dulu, kita belajar mikrokontroler itu kan kita menggunakan LCD yang ini ya. Nah, ini LCD yang sekarang tampil di kamera yang satu. Nah, LCD yang kita pakai di mikrokontroler itu belum dilengkapi dengan ini. Kalau kita lihat di belakangnya ya. Ini ada modul namanya modul I2C atau I2C. Saya dulu bacanya I2C. Disalahkan ya, bacanya I2C. Sebenarnya enaknya baca I2C itu lebih enak. Tapi ya kalau kita lihat di situ I2C gitu ya, I2C, I2C. Nah, modul ini sebenarnya menjembatani dan mengurangi nanti jumlah pin yang kita gunakan atau terhubung ke microcontroller ke LCD sini. Kalau kita menggunakan LCD tanpa modul ini ya, modul I2C ini, maka nanti pin yang digunakan di microcontrollernya juga akan banyak. Nah, itu yang kemudian kita usahakan untuk menggunakannya seminimal mungkin. Nah, dengan cara menggunakan modul I2C ini. Itu di layar ya, di tampilan Arduino Forum ini juga ada di situ terlihat ya. Ini tapi dia memasangnya kurang lebih seperti itu. Ada I2C modul yang kemudian nanti output yang atau yang terhubung ke Arduino modulnya, entah itu ATmega 328 ataupun 168 yang kita gunakan hari ini ya, itu hanya 4 pin. Nanti satu pin PCC, satu pin groundnya, satu pin SDA. SDA itu serial data, kemudian satu pin lagi SCL, serial clock. Nah, itu yang kita gunakan nantinya. Nah, ini gambarnya ya, yang kita gunakan LCD. Nah, ini kalau di layar ya, ini Arduino Dagu. Nah, kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan ya. Arduino Dagu tulisannya. Dagu underscore Arduino. Tapi nanti di Arduino IDE kita akan setting dia di Arduino D9 de Milano. Nah, itu yang sedikit berbeda ya. Kemudian ini LCD tadi, ini LCD kalau di atas ya. Ini LCD tanpa apa namanya? Tanpa R2C, tapi belakangnya sudah dipasang R2C modul. Oh, terbalik. Nah, ini ya. Ini CM1602. IIC atau I2C atau I2C. Itu pinnya, mudah-mudahan Yuda bisa ngelihat ya. Ya, Yuda. Iya, Pak. Kelihatan nggak itu PCC ground SDA SCL-nya? Iya, kelihatan, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih ya responnya. Oke. Nah, itu dia ya. Itu nanti yang kita gunakan. Nah, di waktu microcontroller yang lalu ya, kita tidak atau belum menggunakan itu. Karena memang di modul yang AVR Micro yang versi 2 itu tidak tidak ada LCD yang sudah ada I2C modulnya, tapi LCD biasa. Nah, tapi kita sudah pernah operasikan itu. Intinya nanti kurang lebih sama, hanya bedanya cara menghubungkan ke mikrokontrolnya aja. Nah, ini tadi share screen apa? Share screen sini, kita balik ke sini dulu.
Tadi sudah sampai ke sini. Oh, ini dia. Dapat nih. Oke, udah. Nah, itu ya. Nah, si modul ini yang kemudian saya gunakan atau hari ini kita gunakan, ini tadi kenapa saya gunakan karena saya kesulitan menghubungkan LCD yang menggunakan I2C ini ke Arduino Uno. Entah kenapa Arduino Uno yang digunakan di robot saya ini itu tidak bisa mendeteksi apa namanya modul I2C yang ada di LCD ini. Jadi nanti akan kita lakukan proses scanning dulu ya sebelum kita nanti bisa memprogram. Kalau kita memprogram LCD tanpa modul I2C maka itu tidak perlu dicari tahu alamat dari modul I2C-nya atau I2C-nya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan apapun nanti ya peralatan yang menggunakan I2C modul itu harus dicari alamatnya. Karena kalau nanti tidak tahu alamatnya, seperti misalkan saya mau menelpon Yuda, tapi ternyata yang saya telepon malah si Iqbal ataupun Rizky ataupun si Parabi ataupun Ridani misalkan ya, ataupun Raditya Dika gitu ya. Ya Dit ya. Radit, benar Radit. Iya, Nah, Pak. jadi seperti itu yang terjadi kalau kita tidak tahu alamatnya. Atau saya mau mengirim WA, saya tidak tahu nomornya Iqbal itu tiba-tiba saya mengirimnya ke nomornya si yang lain misalkan ya, eh, ke nomornya si Yogi misalkan. Nah, itu yang bermasalah ya. Nah, jadi kita harus harus cari tahu dulu nanti alamat dari modul I2C ini sebelum kita melakukan penampilan hasil pengukuran sensor ultrasonik ke LCD. Agak belibet ya, nih ya, agak panjang ya urusannya ya. Nah, jadi kita harus runut. Jadi tidak boleh nanti langsung ambil chat GPT gitu ya, para bi ya. Kemudian langsung cari menampilkan apa namanya hasil pengukuran ultrasonik sensor SLR05 ke LCD gitu, LCD 16 kali 2. Langsung keluar aja keluar jalannya programnya di ChatGPT ataupun di apa Parabi pakai BART ya. Tapi nanti pada saat kita menggunakan LSQRC modul yang alamatnya berbeda-beda, itu nanti akan kesulitan, akan pusing 7 keliling itu. Kalau tidak tahu anunya ya, teori awalnya. Ini alamatnya berapa, nanti yang dikasihnya si ChatGPT atau bot itu berapa alamatnya, tidak connect. Kalau pas kebetulan connect, jalan itu kelihatan mungkin. Tapi pada saat nanti alamatnya berbeda, karena kan si ChatGPT tidak bisa simsalabim menebak alamatnya berapa. Jadi kita harus manual itu mengetahui alamatnya berapa. Baik di apa namanya di Arduino Dagu sini, Arduino Dagu board ini ya, itu dia punya punya ntar saya tampilkan floating controlnya kok hilang. Nah ini ya, ini alat. Nah, nah di sini ya, ini ada khusus terminal untuk I2C PID ya. Jadi di situ ada 5 volt PCC atau 5 volt untuk PCC, kemudian GND atau ground, kemudian SCL, serial clocknya dan SDA. Nah di sini kita di Arduino Dago sini ya, tinggal masukkan atau tancapkan ke situ aja ininya. Nanti dari LCD yang sudah dilengkapi dengan I2C modulnya. Jadi tidak perlu lagi mencari-cari kalau di Arduino Uno ataupun Arduino yang lain itu kan kita kalau tidak disediakan ya, itu kita cari-cari tahu dulu di manualnya. Misalkan Arduino Uno itu SCL-nya di pin mana, kemudian SDA-nya di pin mana. Dua itu minimal ya. Nah, kalau tidak salah itu ada di pin A4 dan A5 atau analog 4 dan analog 5. Nah, kalau di sini dia sudah disediakan pinnya khusus. Jadi kita tidak perlu nyari-nyari tahu di mana posisinya. Itulah keuntungannya kalau menggunakan Arduino Dago yang model ini. Nah, dulu di microcontroller kita sudah bahas ini. Jadi saya tidak bahas secara detail lagi di sini terkait dengan microcontroller ataupun Arduino modul ini. Nanti kan mudah-mudahan sempat waktunya kita akan operasikan Arduino ini untuk kemudian kita pakai dan gunakan juga apa nih ya LS298 yang ini ya, modul L298 yang sudah on board di sini, tidak perlu kita menggunakan eksternal driver lagi karena sudah secara fisik dia ditanam di sini. Baik, saya tidak lanjutkan.
spesifikasinya nanti bisa dilihat sendiri. Koneksinya ini kalau digambar seperti ini ya, tapi kalau di layar ini kurang lebih seperti ini, sama aja ya kurang lebih. Tapi di sini tidak, ini yang tampil adalah tampilan koneksi SRF05 ke ini ya, ke Arduino Dagu, belum ada LCD-nya. Yang ada LCD-nya itu ada di, saya harus pindah-pindah ini ya, pindah-pindah tampilan. Nah, ini ya. Di sini nih tampilan sini. Ini Arduino Dagu tadi, Arduino Dagu yang terhubung ke SRF05 nih kabelnya. Ini ya, SRF05 ini. SRF05-nya ada di sini, saya tunjuk sekarang. Dan kemudian dia juga terhubung ke LCD ini ya, yang terhubung ke terminal I2C-nya tadi, yang saya tunjuk tadi. Ini, dia terhubung ke sini. Nah, jadi enaknya si Arduino ini dia sudah bisa langsung dihubungkan ke modul I2C. Nanti ada macam-macam ya. Ada nanti giroskop juga terhubung ke I2C. Nanti ada kamera itu juga terhubung ke I2C. Nah, untuk kita bisa membaca kamera, kita harus tahu alamat kamera itu berapa. Jangan-jangan nanti kita salah alamat. Yang kita baca giroskop. Harusnya kita baca kamera, tapi karena salah alamat, ya kita baca giroskop. Dia sebenarnya bisa diparalel sampai sekian banyak ya. Kalau di sini hanya disediakan tiga apa namanya, tiga jalur I2C. Jadi misalkan kalau kita menggunakan LCD, kita menggunakan giroskop, kita menggunakan kamera misalkan ya, nanti yang terhubung sama-sama ke I2C, kita harus cari tahu alamatnya. Karena ini sebenarnya dia di paralel di sini. Di sini ya. Di ini di pin ini paralel. Jadi kalau misalkan kita membaca alamatnya 27 misalkan, itu nanti alamatnya LCD. Misalkan nanti 3F itu alamatnya kamera. Kalau kita membaca nanti 4C misalkan gitu ya, itu adalah giroskop misalkan. Nah, sementara ini nanti kan kita cari tahu dulu si sebentar ini share screen. Kita cari tahu dulu untuk apa namanya, memprogram versi LCD modul ini, kita harus mencari tahu dulu alamatnya berapa. Nah, sekarang kita masuk dulu ke namanya ini ya. Harus versi scanner. Oh, bukan ini. Stop share screen dulu sebentar. Saya cari dulu. Ini beli. Saya kembali ke sini, share screen lagi. Share screen-nya oke. Nah, sudah kelihatan ya tampil di layar. Ini adalah program untuk I2C scanner atau I2C scanner yang kemudian ini banyak di pasar. Apa namanya di Google ya kalau misalkan. Kalau di ChatGPT atau di BART mungkin juga keluar ini baris programnya, tinggal kita masukkan di program yang kosong di Arduino IDE-nya, kemudian kita paste di situ, copy paste di sini. Kita lihat di sini ya. Nah, sebenarnya kita tidak perlu pusing-pusing mengamati program ini. Pokoknya sekarang kita pakai aja dulu sementara ya apa yang ada di sini untuk kita lakukan proses scanning. Sekarang saya hubungkan dulu. Jadi intinya I2C modulnya ini ya ini yang di kamera satunya ini sudah terhubung ke Arduino Dagunya. Kemudian ini kabel USB-nya sekarang saya hubungkan ke laptop dulu. Nah, dia sudah nyala nih. Nah, sekarang kita lakukan scanning. Scanning dulu ya, kita lihat. Baik, kita akan ubah dulu ini. Nah, oke. Ini sementara dia terhubung ke Arduino D9 ya. Arduino Dagu di sini tidak ditemukan. Jadi kalau waktu dulu juga saya kesulitan, ini kok tidak tidak saya temukan Arduino Dagu ya di ininya di eh, apa istilahnya library-nya si Arduino IDE. Akhirnya saya tanya lagi ke yang menjual. Itu kalau mau program pakai pilihan Arduino apa Uno, tidak ada Nano, Mega dan seterusnya ya. Ternyata di 9 di fisiknya dia tertulis Arduino Dagu. Tapi secara programming nanti kita menggunakan Arduino di 9 di Milano. AVR boardnya di 9 di Milano. Kemudian tipe mikrokontrolnya adalah ATmega 168. Jadi ini tipe mikrokontrolnya ya.
atau serinya lah. Kan ada seri misalkan Core i3, Core i7, Core i5 atau Core i9, ada AMD Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 gitu. Nah, kurang lebih seperti itu juga. Nah, sama yang itu sudah bahas. Nah, kita tidak menggunakan yang 328P, tapi yang ada di sini di lab yang kita punya Temega 168. COM-nya COM 10 ya di sini kebetulan ya. Baik, kita upload dulu program scanner ini. Jadi scanner ini sebenarnya juga sama seperti program yang biasanya kita upload ke Arduino. Ini prosesnya compiling, kemudian uploading. Nah, jadi dia sebetulnya dimasukkan ke microcontroller atau diupload ke microcontroller. Nanti baru dia akan lakukan scanning. Nah, hasil proses scanningnya itu dia informasikan ke serial monitor ya. Kita akan lihat di serial monitor sini. Tools, kemudian serial monitor. Kita lihat. Dia detect, ini dia. I2C scanner atau I square C scanner atau ya tadi dia akan melakukan scanning, dia menemukan sebuah perangkat yang itu ada di alamat 0 cross 20 ya, atau 20 sebenarnya 0 X-nya itu biasanya headernya atau awalannya. Jadi dia ada di alamat 20 ya. Nanti bisa di 21, 2E, 2F, 2C ataupun nanti 3C dan seterusnya ya. Ya tergantung nanti ini kebetulan ini tadi saya tidak bawanya bawa satu, nih harusnya nanti saya bawa lagi yang lain ya. LCD-nya kemudian kita bisa bandingkan. Kita mau tulis di LCD yang mana gitu, alamat yang mana. Nanti ya, insya Allah. Nah, di sini dia terhubung ke alamat 20. Maka nanti kalau kita mau menulis gitu ya, menulis sesuatu atau menampilkan sesuatu di LCD, kita akan tampilkan di alamat itu. Beda ya, kalau dulu di microcontroller itu kan kita langsung saja ya, tampilkan di serial monitornya langsung serial print gitu. Eh, Kemudian kita nanti tampilkan hasilnya di baris 1, baris 2 atau baris mana. Di sini kan kita hanya punya 2 baris, kemudian kolomnya ada 16. Karena dia bisa nanti menampilkan 16 karakter. Ntar ini blink. Ntar mana tadi tampilan. Baik, nah ini ya. Kita akan coba tampilkan di LCD ini untuk menguji coba di awal ini dulu ya. Tampilan nanti tulisannya pemrograman robot 3 di baris pertama dan TI STIMIC BJB 2023 di baris keduanya. Nah, kita lihat ini LCD-nya misalkan LCD Shauki atau kita ganti ini LCD yang pertama dulu ya, kita runut ya. Saya set as dulu. Ini kelas 57 ya. Kelas 57. Oke. Nah, misalkan yang pertama nih ya, ini punyanya ini ya, IW Robot websitenya itu. Alhamdulillah. Bentar ya. Alhamdulillah. Ini library versionnya 1.1. Yang pertama kita menggunakan ini ya, include wire ini untuk I2C ya. Jadi untuk menggunakan I2C kita menggunakan header wire .h, headernya ini wire. Kemudian untuk menggunakan LCD yang I2C ada lagi nanti header yang liquid crystal underscore I2C .h itu adalah nanti istilahnya driver ya. Di sini kurang lebih namanya objek atau header ya yang kita gunakan di sini. Nah, kalau yang dulu kita menggunakan liquid crystal gitu aja. Liquid crystal.h. Kalau sekarang liquid crystal underscore ini I2C ya, I2C. Nah, kemudian kita akan inisialisasi sebuah apa namanya? Variabel namanya ya. Kita beri saja LCD radit gitu ya, LCD radit. Nah, LCD radit di sini. Kemudian alamatnya jangan lupa. Nah, ini tadi hasil scanningnya. Kita kebetulan menemukan LCD yang sudah dipasangi I2C modul itu di alamat 0 cross 20 nih atau 0x20. Nah, kemudian 16 ini merupakan 16 kolom atau 16 karakter yang bisa nanti diakumulasi oleh LCD-nya dan dua ini dua baris. Nah, kalau nanti kita gunakan yang 20 kolom dan 4 baris, kita ganti 20 di sini kemudian yang 4. Nah, kita kebetulan menggunakan yang 16 kali 2 seperti di microcontroller yang dulu ya. Mata kuliah microcontroller itu kan kita juga gunakan yang 16 karakter dan 2 baris di sini. Nah, jangan lupa tadi ya alamatnya ini. Nah, ini yang berbeda di kemarin ya. Kalau itu yang dulu itu tidak ada alamat I2C modulnya karena kita menggunakan I2C modul kita perlu menambahkan alamat di sini. Ini namanya parameternya. Parameter alamat.
parameter kolom, dan parameter jumlah baris. Nah, di sini ya. Namanya LCD Radit. Jangan lupa ini di copy, kemudian kita ganti di sini. Kita bisa eh, kita bisa kontrol H di sini, ntar. Kontrol H, kontrol F. Oh, kontrol F. Kita bisa tadi saya pakai LCD Showkey di sini. Kita cari LCD Showkey. Kemudian kita ganti semuanya menjadi LCD Radit. Nah, di sini replace all. Nah, sudah terganti semua ya. Jadi ini sudah kalau di what ya find and replace gitu ya. Ini tadi find-nya kita ganti dari LCD Showkey ke LCD Radit. Nah, baik, yang pertama di void setup kita hanya menampilkan sekali gitu ya, dan itu tidak kita ulang-ulang. Jadi void loop-nya kosong di sini. Di setupnya jadi variabel LCD Radit, kemudian kita melakukan inisialisasi ya, nama LCD kita LCD Radit. LCD Square sini. Kemudian kita bersihkan layarnya atau kita hapus tampilannya dulu. Kemudian kita pakai atau gunakan backlit-nya atau backlight-nya di sini. Kita hidupkan ya backlight-nya, kebetulan warnanya biru atau putih di sini nantinya. Kemudian kita posisikan ini ya, set kursor ini di posisi paling kiri atau di kolom yang ke 0 dan di baris ke atas ya. Baris 0 ini baris atas. Karena dia hanya ada dua baris, baris 0 dan baris 1. Baris 0 itu yang atas, baris 1 nanti yang ini ya, ini baris bawahnya. Nah, di baris yang pertama ini kita tulis atau tampilkan tulisan pemrograman robotika. Kemudian di baris kedua nanti akan kita tampilkan TI STIMIK BJB 2023. Jadi kenapa kita lakukan ini dulu? Tadi yang pertama langkahnya ya, kita lakukan scanning dulu untuk mengetahui alamatnya berapa. Yang kedua kita coba dulu tulis. Jangan sampai nanti kita langsung tiba-tiba karena mengandalkan ChatGPT atau Bard gitu ya, Bard itu langsung si Parabi misalkan langsung aja copy paste program atau coding program yang ada di Bard langsung ke Arduino IDE, langsung dijalankan. Bingung apa yang terjadi, nggak ada apa respon apa-apa di LCD ataupun di microcontrollernya. Nah, itu karena pakai tidak melakukan prosedur yang benar ya, prosedur yang benar. Kita coba dulu apa namanya, coba tulisan yang sederhana dulu. Jadi jangan langsung yang kompleks itu kita masukkan, tiba-tiba nanti nggak jalan, bingung analisisnya. Jadi satu-satu kita analisis alamatnya dulu atau scanning alamatnya, baru kita lakukan proses ini tadi. Ini kita lihat tadi Arduino IDE-nya di sini, Arduino board-nya D990, 4 MB-nya itu 68, COM-nya COM 10, programmernya AVR ESP MK2. Nah, ini. Nah, kita program dulu yang ini untuk memastikan bahwa apa yang kita nanti akan berikan ke ini ke nah ini ada lagi ini ya. Nah, itu enggak tulisan. Enggak tulisannya. Ntar coba dulu ya. Oke, sudah. Nah, mudah-mudahan terlihat nih. Saya ubah-ubah ini kontrasnya. Kelihatan ya? Ntar saya matikan share screen-nya dulu. Saya tidak cukup untuk menekannya. Ada yang ngechat? Bentar. Oh iya tadi ini siapa ini? Parabi ya. Tadi saya sudah bilang Parabi, nanti saya absen manual saja. Ya Bi ya. Nanti saya absen, kita absen manual. Saya absenkan insya Allah Iya, nanti. Baik, kita lihat di sini. Nah, yang kita lakukan tadi menampilkan tulisan Pemrok Robotika, kemudian TI seri BJB 2023 tadi situ. Nah, ini ya. Mudah-mudahan bisa fokus. Ini kayaknya jarak fokusnya kurang lebih seperti ini. Kita berapa nih? Puluhan sentimeter ya dari kamera handphone. Nah, itu yang kita sudah, jadi kita sudah memastikan bahwa mikrokontroler sudah berhasil mentransfer program tulisan itu, bukan programnya, tulisan itu ke LCD dengan alamat tadi 020. Karena kalau kita penasaran ini ya, penasaran. Nah, jadi share screen-nya, screen ini kita share. Kita ganti misalkan alamatnya ya. Alamatnya jadi 40 misalkan ya, atau 4F biar lebih ekstrim. Kemudian kita ini kan tulisannya menjadi pemrograman robotika SI misalkan ya.
biar biar ada bedanya gitu ya. Nah, sekarang kita upload lagi nih. Saya upload, share screen-nya saya matikan di sini. Nah, bisa nggak dia? Sekarang uploading. Tuh, tidak terjadi apa-apa kan? Karena memang alamatnya salah. Coba sekarang ini kita untuk membuktikan alamat tadi ya. Saya share screen lagi. Alamatnya kita kembalikan tadi ya. Ini ke alamat 20 tadi. Kawan-kawan bisa lihat di situ alamatnya kita kembalikan ke alamat 20. Tadi di sini SI ya. Tadi kan TI jadi SI. Sekarang kita akan ganti ininya 2024 misalkan ya. Kita upload lagi. Compiling kemudian saya stop ini biar kelihatan. Ini ya tampilnya seperti ini. Sekarang dia masih upload. Prosesnya kawan-kawan perhatikan. Nah, dia mati, kemudian muncul lagi. Nah, itu kan tulisannya SI BJB 2024. Jadi perubahannya sudah kita bisa lihat dengan tadi mengoreksi alamatnya. Jadi kalau alamatnya salah, dia juga tidak akan melakukan apa-apa. Tetap pada proses pada tampilan sebelumnya. Jadi dia punya rem atau punya RAM juga ya di sini ya. Jadi dia kalau tadi sudah diberi data, kalau tidak ada perubahan data atau tidak ada update data, maka dia akan menampilkan tulisan seperti sebelumnya. Nah, tadi kan kita ada update data, tapi ternyata alamatnya eh, salah ya, salah alamat. Jadi dia tidak terima bahwa itu sebagai perubahan data. Dia biarkan dan eh, biarkan tampilannya seperti sebelumnya. Ini tadi kita kembalikan dulu ya. Baik, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan nih, saya upload lagi, saya ganti lagi ke tadi pemrograman robotika TI BJB 2023. Sambil kita menunggu di upload. Nah, oke, sudah tampilannya berganti. Oke, mudah-mudahan bisa lihat. Nah, saya back BJB 2023. Kita sekarang lihat di slide lagi ya. Nah, ini yang dulu ya, bukan yang dulu, yang kemarin, yang pertemuan yang lalu untuk membaca sensor ultrasonic SRF 05. Ini yang kemarin. Sekarang kita lihat, ini sudah saya tidak ulangi lagi, karena kita sudah uji coba kemarin itu atau sebelumnya, terkait dengan hasil pembacaannya. Ini juga sudah kemarin. Nah, sekarang kalau kita ingin tambahkan LCD, kita lakukan apa? Yang pertama, kita tetap menggunakan tadi ya, karena kita menggunakan LCD atau yang ada I square C-nya, maka kita menggunakan ini. Wire.h, kemudian liquid crystal.I2C.h. Kemudian ini kita tadi membentuknya, tadi kita sudah pakai LCD ini ya. Jadi saya kembalikan ya LCD saja ya, tidak menggunakan LCD apa tadi namanya, Radit ya. Dan nanti kita ganti LCD Radit di situ ya. Baik, di sini seperti sebelumnya kita akan menginisialisasi sebuah variabel namanya durasi atau duration di situ, kemudian distance juga, tipe datanya adalah integer keduanya ini. Kemudian kita akan gunakan sensor pin nomor 8 seperti halnya sebelumnya juga kita menggunakan sensor pin nomor 8 ya. Kemudian di point setup kita masih mencoba nanti menggunakan serial monitor dan akan kita bandingkan hasilnya di serial monitor dengan yang tampil di LCD. Nah, tapi di sini tadi kan kita menampilkan pemrograman robotika ya. Saya coba atau kita coba jadikan komentar dulu ya sementara ya tampilan itu. Kemudian di sini tadi kita lihat ada inisialisasi, clear-nya juga masih sama, tapi yang menampilkan tulisannya yang backlight dan set kursor di baris satu, baris kedua itu kita matikan dulu atau kita jadikan komentar sementara waktu dulu. Kemudian ke satu prosedur lagi. Jadi kalau sebelumnya kan untuk membaca central ultrasonic kita langsung masukkan itu di void loop. Nah, sekarang kita masukkan dia dalam sebuah prosedur namanya prosedur baca SRF 05 ya. Nah, ini seperti yang sebelumnya, isinya saya tidak uraikan atau jelaskan satu-satu lagi. Intinya nanti untuk setiap kali pergantian atau update proses pembacanya itu di sini dijedai atau diberi delay sebesar 100 milisecond atau milidetik. Jadi nanti akan kalau dia dipanggil lagi, setelah itu dia akan memberi jeda kurang lebih
100 milidetik untuk baru ke proses pembacaan berikutnya ya. Nah, baru kita akan buat juga tampilan LCD ini satu prosedur namanya tampilan LCD. Di dalamnya ada clear ini ya, kemudian LCD ini set kursor di baris satu dan di kolom ya baris awal atas ya, di kolom paling kiri jarak terukurnya, kemudian kita cetak tulisan jarak terukur kemudian sama dengan, kemudian kita berpindah ke baris bawahnya dan kita lakukan pencetakan atau penampilan dari distance, variabel distance ya. Bedakan di sini ya, ingat di apa namanya, mata kuliah mikrokontroler yang lalu kan kalau dia di dalam tanda apostrof double apostrof ini maka itu akan ditampilkan apa adanya. Tapi kalau tidak berarti kita akan tampilkan dalam bentuk variabel ya. Variabel nanti setelah dilakukan pengukuran menggunakan SRF 05 jaraknya maka kan akan ada variabel namanya distance gitu. Karena distance ini yang kita tampilkan di LCD sini. Kemudian kita tambahkan ini ya sentimeter nih, satuan sentimeter nih. Bentar, kayaknya kejauhan. Saya sebentar ya, stop dulu masuk ke slide tadi. 5-nya kejauhan, saya ganti 3 aja. Simpan. Oke, kita ke current slide. Tadi yang saya ganti, ntar saya masuk di meeting. Ini share screen aja ya, biar kelihatan. Nah, ya, tadi saya ganti di sininya, terlalu jauh. Jadi, set kursor 3. Satu itu artinya di kolom keempat dari sebelah kiri ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian dia ngitungnya dari 0 ya, 0, 1. Berarti kolom paling kiri itu kolom ke 0. Berarti kita tulis di situ 3, berarti dia kolom keempat dari kiri. Kemudian 1 itu adalah baris kedua tadi ya, baris kedua dari LCD-nya. Kemudian kita tulis di situ sentimeter, cm. Baik, kalau sudah kita lihat di point loop-nya, ini di program utamanya ya. Program utamanya kita akan panggil baca SRF 05-nya dan tampilkan LCD-nya. Baik, dua prosedur itu yang kita panggil atau kita jalankan secara terus-menerus ya. Nanti kita lihat hasil programnya itu seperti ini. Ntar saya pindah dulu ke Arduino. Arduino ini kita, saya buka dulu. Oke, saya simpan dulu ini. Mas 57. Baik, ini adalah tadi ya program yang sudah tampil di slide. Kemudian saya sudah pindahkan ke sini ke apa namanya, ke Arduino IDE. Ini tadi kita jadikan komentar dulu yang beberapa baris di point setup ini tadi. Kemudian ini baca SRF 05-nya. Isinya adalah yang seperti kemarin, yang dimasukkan atau dijalankan di point loop, kemudian di delay 100 milidetik tadi, kemudian ditampilkan LCD-nya ini jarak terukur yang kita tulis di sini tadi kita ganti juga jadi 3. Ya, saya simpan. Kemudian di point loop ini kita panggil dua prosedur ini, prosedur baca SRF 05 dan tampilan LCD-nya. Baik, ini ada berapa orang? Oke. Kita lanjut ya. Sekarang kita upload dulu. Ini kita ganti Arduino-nya, kita sesuaikan lagi ya. Arduino-nya Decimal Milano atau mintiknya 68, AVR-nya SPM kedua, portnya port Tocom 10. Oke, sekarang saya upload dulu. Ya, ini sekarang dia upload program. Compiling, uploading. Itu tulisan. Kayaknya backlightnya mati nih. Kita balik ke program.
Backlight-nya, oh iya betul. Backlight-nya tidak sengaja dimatikan. Nah, saya upload ulang ya. Ini LCD-nya saya pegang. Oke, udah kelihatan ya, jarak terukur. Nah, dari tampilannya agak kurang kontras. Jadi di belakang sini ya, di belakang sini ada settingan potensiometer nih. Ini kalau misalkan tampilannya kurang jelas, itu kita bisa atur-atur untuk kemudian bisa agak dilihat lebih jelas oleh kita. Ya, ini 10 cm, ini 9. Jadi jaraknya sekarang saya posisikan dia agar tidak bergerak objek di depannya ya. Nah, itu robotnya sekarang menghadap ke sebuah kotak, itu kotak mikrofon. Dia jaraknya 9 cm, 8 atau 9 cm ya. Kalau saya dorong ke belakang sedikit, ya biar tidak jatuh. Nah, ini jaraknya sekarang 11 cm ya. Kalau saya lepas kotaknya, dia jaraknya 24 atau 23 cm ke laptop. 23, 22 ya. Nah, ini tadi ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini kalau kita menggunakan apa namanya? LCD ya. Sekarang kita coba bandingkan. Ntar. Kita coba share screen di sini ya. Sekarang kita coba hasilnya ini kita baca dengan serial monitor ya. Musik. Nah, kelihatan nggak? Nah, di sini jaraknya berapa? 20 ya. Nah, kurang kurang fokus. Kita pasang lagi nih. Nah, jaraknya 12 ya. 13 cm ya. Jaraknya 13 cm. Sekarang kita lihat di serial monitor. Para Bi, kelihatan nggak serial monitornya, Bi? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nih. Yang kelihatan yang mana? Yang kelihatan serial monitornya kelihatan? COM 10 itu? Kayaknya nggak kelihatan ya. Ntar saya pindah. 13 cm ya. Nah, ini sekarang yang nah, itu 13 cm-nya ya. Dari situ. Nah, kalau di serial monitornya jadi 23, maka di tampilan LCD juga akan berganti 23 seperti itu. Nah, 25 atau 23 dia akan ganti. Oke, sampai situ dulu. Ntar saya stop dulu sini. Nah, ini tampilannya ya. Jadi kalau kita menggunakan I2C modul ini, maka eh, pin yang kita gunakan cukup 4. VCC, ground, dan SCL SDA. Jadi itu yang kemudian bisa berhemat. Makanya kalau dulu itu eh, saya bahkan menggunakan 6 sensor kalau tidak salah itu bisa tampil semuanya di LCD sini. Dengan microcontroller yang 168 ini ya. Itu bisa terakomodasi. Tapi kan saya sempat cerita eh, kalau misalkan itu kemudian digunakan juga untuk menjalankan motor, maka nanti akan ada apa ya delay istilahnya ya. Jadi dia harusnya ngukurnya jaraknya sekian karena saking banyak yang harus dilakukan oleh microcontroller secara sekuensial itu artinya ada delay. Nah akhirnya dulu kita siasati kita menggunakan dua modul microcontroller untuk kemudian bisa dioperasikan secara bersama-sama. Satu khusus untuk mengukur jarak, kemudian dikomunikasikan ke mikrokontroler yang lain untuk kemudian menjalankan motor seperti itu. Nah, itu yang kemudian kita lakukan. Jadi ada istilahnya ada main main controller, ada nanti secondary controller.
Nah, ini jaraknya 13 cm tidak tidak banyak berubah ya. Karena memang posisinya sensornya tidak berubah ini. Kotak aja saya ganti, saya posisikan ke mundur ke belakang ataupun maju. Baik, sampai situ dulu. Ini share screen ini kita lihat tadi ya. Nah, tadi hasilnya seperti tadi ya. Sudah kita lihat secara langsung hasilnya dari program yang kita upload. Nah, sekarang misalkan gini nih. Nah, saya ganti aja nih. Share dulu ya. Ini ada anak-anak sekarang itu kan menyebutnya challenge gitu. Bagaimana kalau misalkan kita membaca jarak, kemudian mengindikasikannya ke LED itu ya, LED yang ada di situ. Atau misalkan ini kita buat lagi. Nih. Jika jaraknya kurang dari sama dengan 20 cm, maka tampilkan tulisan stop. Selain itu, tampilkan jalan. Nah, ini ya. Ini ada challenge seperti itu kurang lebih ya, ada tantangan nih. Kira-kira kalau diminta tadi yang pertama misalkan ini, nah, saya share screen dulu. Nah, tadi tidak perlu di slideshow ya. Nah, kalau misalkan gini, yang pertama kalau eh, jaraknya sekian gitu ya, kemudian nanti akan ada indikator ke pin 13 yang itu terhubung ke LED di Arduino boardnya ya. Atau misalkan yang lebih ini lagi, yang lebih kompleks lagi, kita akan membaca jarak yang kemudian kalau jaraknya itu kurang dari atau sama dengan 20 cm, maka akan kita tampilkan tulisan stop atau diminta menampilkan tulisan stop, dan kalau misalkan lebih dari itu atau selain itu ya, selain yang disyaratkan, maka kita tampilkan tulisan jalan gitu di LCD-nya seperti apa ya. Nah, sebentar. Ini yang tadi, nah, ini tadi kalau yang di biasa saya geser sini dulu. Nah, kalau yang diminta hanya di LED itu kita bisa kurang lebih seperti ini ya. Baca jarak, kemudian di void loop-nya nanti kita baca jarak, dan nih ada persyaratannya. Jika jaraknya sama dengan 10 cm, maka nanti LED-nya nyala. Misalkan kalau misalkan LCD-nya apa namanya, jaraknya kurang atau bukan sama dengan 10 cm, maka LED-nya mati seperti itu. Itu ya. Tapi karena kita kontaknya sekarang di LCD, maka kita akan pakai yang ini. Ya, ada syarat jaraknya ini. Kan kita coba copy pastekan ini ya ke program yang tadi. Ini tadi set as dulu ya. Ini kelas 10. Formnya temukan kelas 57. Oke. Ini kelas 57. Sekarang kita coba dulu ya. Kita set as dulu ini. Kelas 57 yang dua. Kita tambahkan satu lagi ya. Tadi sudah dari per awal nih ya. Include layarnya, kemudian LCD-nya, kemudian membentuk pinnya, ini serial begini masih jalan. Tadi membaca SRF05-nya masih tetap kita jalankan, tampilan LCD-nya juga. Nah, sekarang kita yang syaratnya ini kita tambahkan. Jadi saya tambahkan di sini void syarat jarak. Nah, jangan lupa setelah kita tadi di slide ini ya. Nah, ini kan. Nah, ini. Kami yang tampil, oke. Jika jaraknya ini. Nah, jika jaraknya kurang dari sama dengan 20, maka tulisannya stop. Kalau lebih dari atau selain itu, maka tulisannya akan jalan. Jalan.
Nah, kurang lebih sebentar kita masuk ke nah, nah sudah kita copy paste saya copy paste ke sini. Jika jaraknya kurang dari sama dengan 20, nah, maka di tulisan LCD-nya nih ya di kolom ketujuh nih ya, kolom ketujuh karena kolomnya kan dari dihitungnya dari nol. Berarti kolom ketujuh sebenarnya itu kita bisa hitung atau kita bisa kira-kira ya. Kira-kira itu maksudnya nanti pada saat kita lihat hasilnya, oh ini ternyata kurang geser ke kanan. Maka kita tambahin lagi ini angkanya ini, angka kolomnya ini. Barisnya tetap di baris kedua, tulisannya adalah stop. Jadi kalau jarak hasil pengukuran ultrasoniknya kurang dari sama dengan 20 cm ya, maka kita akan beri tulisan stop. Kalau selain itu, artinya selain lebih dari 20 cm, maka akan kita beri tulisan jalan di sini ya. Nah, kita sekarang panggil tulisan syarat jaraknya ini di void loop-nya sini. Jadi setelah tampilan LCD, kita panggil lagi satu syarat jarak. Jangan lupa titik komanya. Sekarang kita lihat, kita pastikan dulu Arduino-nya sebelum kita upload. Arduino di 9 di Milanov-nya. Ya, kemudian ini sudah tampil ke sini belum? Masih tampilannya ini, ntar stop screen. Tampilannya ke share screen. Oke, sini ya. Ya, Pak Arduino. Sekarang kita upload. Kita upload dulu. Ini masih uploading. Oke, sudah ada tulisan di situ ya. Tapi sekarang saya tutup nih biar tampilannya lebih besar. Nah, nih. Jarak terukurnya adalah 14 cm. Tulisannya stop di situ. Nah, ya. Sekarang kalau lebih dari 14 atau lebih dari 20 ya. Sekarang sudah azan zuhur ya, sambil kita lihat sambil menunggu azan zuhur. Sampai jam setengah satu ya, ntar lagi ya. Hmm. Pokoknya selain 20, selain kurang dari sama dengan 20, maka dia akan tulisannya jalan. Kalau ada objek di depan sini, nah 15 cm, ini ya, objek di depannya ya, saya geser. Objek di depan. Objek di depan robot nih, otak CD-nya. 20 aja, 20 dia langsung stop. Sejalan. Bingung dia. Saya reset dulu ya. Antara stop dengan jalan. Jalan stop, jalan stop, jalan stop. Ada gangguan kayaknya. Oke, ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Sambil menunggu azan. Baik, azan sudah selesai. Kita sambung sedikit lagi ya.
Saya share screen lagi. Oke. Kita singgung sekarang sensor yang satunya lagi ya. Jadi sensor si SRF05 insya Allah sudah bisa itu. Ini kita akan kembalikan ke Arduino Uno ya. Jadi kalau secara spesifikasi yang sensor yang jauh lebih murah harganya ini itu bisa ngukur jarak 2 sampai 450 cm. Kalau si SRF05 itu kan kemarin klaimnya dari 1 sampai 400 cm. Jadi eh, lebih jauh yang ini ya ACSR04 ini. Tapi nanti kita lihat kalau sudah dipakai di lapangan ya akurasinya lebih bagus mana. Tapi kalau misalkan tadi ngukur jaraknya hanya 1 sampai 50 cm aja sih saya kira tidak masalah yang ACSR04 ini. Karena memang dia sudah cukup mumpuni lah untuk mengukur jarak yang dekat. Tapi kalau yang jauh itu juga kita perlu kadang-kadang memastikan dan mengalibrasi ataupun melihat akurasinya seberapa baik ya kalau dia mengukur jarak yang jauh. Baik, ini tadi secara spesifik yang jadi masalah, bukan jadi masalah, yang membedakannya ya antara sensor AC SR04 dengan SRF05 itu adalah dari sisi apa namanya eh, apa tadi namanya kemudahan dan juga efisiensi potnya ya. Kalau si SRF05 itu memang bisa digunakan dengan satu pin ya. Kalau ini dia harus menggunakan dua pin, harus ya, tidak bisa satu pin dalam penggunaan atau pengoperasiannya. Nah, kita lihat ya. Nanti kalau memprogramnya kurang lebih sama ya. Kita akan lihat. Intinya kita akan menghubungkannya ke pin mana di sini. Saya percepat aja ya. Ini kemarin timing diagramnya karena sudah zuhur ini. Nah, biar kawan-kawan bisa salat zuhur. Nah, ini ada perhitungan-perhitungan di sini yang nanti kawan-kawan bisa pelajari ya kenapa nanti harus seperti itu karena memang masing-masing produsen itu punya ini sendiri ya, punya eh, perhitungan atau kalkulasi sendiri untuk kemudian modulnya itu dioperasikan seperti apa menggunakan Arduino microcontroller ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini yang sudah saya hubungkan ke Arduino Uno, posisi pin-pinnya ya. Jadi PCC ke PCC, kemudian ground ke ground, digital pin 10 itu ke echo pin dari sensor ultrasoniknya, dan digital pin 11 itu ke pin trigger. Nah, kurang lebih seperti itu posisinya ini programnya, echo pinnya 10, triggernya pin 11. Nah, ini di kita sudah nanti tentukan ya di buat setupnya, kawan-kawan bisa lihat trigger pinnya output, echo pinnya pin on input dan serial begini 9600. Dan kalau misalkan kita menggunakan SRF05 kemarin itu kan kita mengubah-ubah mode pin ini di point loopnya. Sekarang tidak. Kita cukup di point setupnya aja. Ini kurang lebih seperti ini anunya hasilnya ya. Benar. Nah, kita lihat. Ini kita berpindah ke ini dulu. Stop share screen ini dulu. Kita pindah ke ada ini yang ini ya. Tapi ini karena tidak terhubung ke LCD dan saya simpan dulu. Dia kita hanya bisa ngelihatnya nanti di ini aja ya. Di serial monitor. Nah, jadi nanti programnya mungkin saya akan unggahkan ke LMS untuk kawan-kawan bisa lihat. Sekarang kita upload dulu. Ntar saya pindah dulu mikrokontrolernya ini kita kembali ke Arduino Uno. Ini saya share screen lagi. Ntar. Saya share screen sini. Nah, ini ya, ini sudah Arduino-nya sekarang kita lihat. Kita menggunakan Arduino Uno ya. Sekarang pindah. Tadi Arduino di 9 di Milano, biar kita pindah Arduino Uno. Kemudian potnya pot COM11 ya tadi COM10. Nah, ini SPMK2-nya tetap. Sekarang kita upload. Uploading. Nah, sekarang kita lihat ya di serial monitornya. Ini belum ada syarat-syarat apa-apa ya.
Nah, ini sekarang hasil pengukurannya nih, distance-nya atau jaraknya. Ini tangan saya nih ya, ini tangan saya ini ke sensor ultrasonik. Kalau saya pasangi kotak, ini 5 cm, tetap dia 5 cm, 3, 2, 1 bisa nggak? Nah, 1 cm bisa ya dia ya di situ ya. Ini posisinya dia tetap di situ 1 cm bisa. 2 tadi. Nah, dan seterusnya ya ini ya. Nah, sama seperti si SRF 05. Tapi tadi kita tulis di sini distance atau jaraknya berapa. Baik, itu dulu. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, saya kira, ntar ini saya pindah mode dulu nih. Nah, ini ya. Kalau share screen yang ini. Kalau saya share screen begini, oh ini yang kelihatan. Yang bisa sambil ini ya. Nah, ini tampilan dari SRF 0 ininya ada di sini. Nah, ini kalau saya taruh di sini kan. Makanya kita tidak bisa melihat secara ini ya, secara langsung di LCD karena dia tidak terhubung ke LCD. Saya nanti akan cek lagi kenapa si Arduino Uno ini tidak bisa terkoneksi ke I2C ini. Ini jaraknya saya ubah-ubah. Tadi hasil pembacaan di ininya di serial monitornya itu kan kelihatan. Nah, tadi serial monitornya ini masih kelihatan ya. Oh, ntar. Nah, ini ya, ini hasil pembacaan jaraknya. Baik, karena sudah komat di masjid seberang, saya minta izin untuk salat dulu ya. Kita akhir dulu dengan nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WA ataupun di email ya. Ya. Kemudian nanti kalau terkait dengan penugasan saya akan kirimkan lagi ke kawan-kawan kalau ada tugas ya, kelompok ya. Kemarin kan sudah ada tugas perorangan, nanti akan tugas kelompok. Baik, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, dan bisa bertemu lagi dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kurang. Untuk presensi gimana, Pak? Presensi nanti saya absen atau presensi secara manual ya. Kalau memang ini tata. Saya screenshot lagi ini. Saya screenshot lagi. Kalau nanti saya tidak berhasil presensi secara manual, ini kan saya sesuai dengan yang hadir sekarang. Oke, saya simpan lagi presensi kelas 57. Lagi, kalau ada apa? Lagi. Ya, kasihan yang sudah hadir dan meluangkan waktunya, terus nanti yang tidak hadir tiba-tiba presensi aja gitu. Ya sekali-sekali ya, karena kan sudah sekian pertemuan saya biarkan saja. Baik, sekira itu dulu ya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang salah ataupun belibet pada saat penyampaian materi pada hari ini ataupun materi yang kemudian mungkin ada yang salah ataupun tidak pas. Nanti tolong dikoreksi dan mudah-mudahan kita sekali lagi sehat walafiat, panjang umur, tidak kurang apapun kita bisa bertemu lagi dalam kondisi yang fit gitu ya, sehat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih juga Pak. Salam, Pak. Dewe. Makasih, Pak. Makasih. Sampai